Di Kalimantan Timur, di tengah proyek pembangunan besar untuk masa depan bangsa, tersimpan kisah mengerikan yang menjadi pelajaran bagi siapa saja yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kisah ini bukan sekadar mitos, tapi peringatan bagi mereka yang tamak dan angkuh. Azab mandor korup, tersesat di hutan IKN. Pak Roni, seorang mandor proyek asal Jawa, terkenal dengan pengalaman dan keahliannya di dunia konstruksi. Sudah puluhan tahun ia terlibat dalam pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan hingga gedung-gedung tinggi di kota besar. Namun di balik citranya yang tampak berwibawa, ada sifat serakah yang selalu menuntunnya untuk memanfaatkan setiap kesempatan. Dia sering menggelembungkan anggaran proyek alias markup. Setiap ada peluang untuk mengantongi lebih banyak uang, ia selalu melakukannya tanpa ragu. Bagi Pak Roni, hidup itu, siapa yang kuat, dialah yang menang. Ketika mendapat tugas memimpin proyek jalan akses menuju kawasan IKN, Pak Roni tak peduli pada peringatan-peringatan yang disampaikan warga lokal. Berkali-kali, mereka menyampaikan larangan keras untuk tidak meremehkan tanah Kalimantan, apalagi sampai mencuri atau menipu. Ada yang bilang, di tanah ini, tak boleh berbuat semaunya. Penunggu di sini tak akan tinggal diam jika ada yang merusak. Tapi Pak Roni hanya tertawa sinis setiap kali mendengarnya. Baginya, peringatan itu hanyalah mitos kosong. Pada suatu malam, ketika langit gelap tanpa bintang dan kabut turun perlahan-lahan, Pak Roni duduk di kantor kecil proyek untuk menghitung hasil keuntungan yang ia dapatkan dari permainan anggaran proyek tersebut. Dengan seringai di wajahnya, ia menghitung setiap rupiah yang telah ia ambil, tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Namun, di tengah keasyikannya menghitung, ada suara samar yang datang entah dari mana. "Berhentilah, sebelum terlambat." Pak Roni tersentak. Ia menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada siapapun di dalam ruangan. Tapi ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun selain dirinya. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi karena lelah. Namun, setelah malam itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam keseharian Pak Roni. Ia mulai merasa seperti ada yang memperhatikannya setiap kali ia bekerja sendirian. Saat memeriksa material atau mencatat anggaran di kantor proyek, selalu ada suara berbisik di telinganya. Suara yang samar, kadang terdengar seperti gemerisik daun, kadang seperti suara langkah kaki yang mendekat dan menjauh perlahan-lahan. Janganlah percaya pada hal-hal tahayul seperti itu. Ini proyek besar untuk bangsa. Suatu sore, Pak Darman, seorang pria tua dari desa sekitar proyek, mendatanginya dan berkata, "Pak Roni, saya mohon. Bapak ini sudah sering kami ingatkan. Jangan meremehkan tanah Kalimantan. Di sini ada penunggu yang tak bisa Bapak anggap main-main." Namun, Pak Roni lagi-lagi hanya tertawa mengejek. Berkata dengan nada meremehkan, "Pak, kalau tiap tempat di sini ada penunggunya, kapan pembangunan bisa selesai? Janganlah percaya pada hal-hal tahayul seperti itu. Ini proyek besar untuk bangsa." Mendengar jawabannya, Pak Darman hanya menggelengkan kepala. Kemudian pergi tanpa berkata sepatah kata lagi. Tapi tatapan matanya yang penuh kekhawatiran tetap terbayang di benak Pak Roni. Meski ia menepisnya. Kejadian puncak terjadi ketika Pak Roni memutuskan untuk memeriksa jalur proyek yang berada di area yang sedikit terpencil, di pinggir hutan. Ia masuk ke dalam hutan pada senja hari, berharap cepat menyelesaikan pengecekan agar bisa pulang. Namun, begitu ia mulai berjalan ke dalam, segala hal terasa berubah. Pepohonan tampak lebih rimbun dari biasanya. Kabut mulai turun lebih tebal, dan jalanan seolah semakin panjang. Dengan penuh rasa percaya diri, ia tetap melangkah sambil bersungut-sungut. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di hadapannya, berdiri sosok tinggi, hitam legam, dengan mata merah menyala yang menatapnya tajam. Pak Roni terperangah, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Sosok itu hanya berdiri, diam. Namun sorot matanya menyiratkan kebencian mendalam. Tubuh Pak Roni mulai gemetar, keringat dingin mengucur di dahinya.
Ia berusaha untuk menenangkan diri, tapi ketakutan itu seperti mencekik lehernya. Ia menutup mata sejenak, berharap ketika membuka kembali, sosok itu telah menghilang. Namun, saat ia membuka mata, sosok itu sudah mendekat. Dengan napas terengah, Pak Roni mundur beberapa langkah, mencoba mencari jalan keluar. Tapi kakinya tersangkut akar-akar besar yang entah bagaimana muncul di sekelilingnya, membuatnya jatuh terduduk. Di dalam ketakutan yang memuncak, ia mendengar suara bergema, suara yang penuh dengan amarah dan ancaman. Kau pikir bisa menipu di tanah ini tanpa balasan? Kau pikir kami tidak tahu perbuatanmu? Pak Roni berusaha menjerit, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menangis dalam diam, berharap ini semua hanya mimpi. Tetapi, suara itu terus menghantui pikirannya. Semakin lama semakin keras, semakin jelas, seakan memantul-mantul di dalam kepalanya. Dalam keadaan putus asa, Pak Roni menjerit, memohon ampun dan berjanji akan memperbaiki diri. Ia berjanji akan berhenti mencuri, berhenti menipu, dan bersumpah akan menggunakan sisa hidupnya untuk berbuat baik. Tapi suara itu hanya tertawa, tawa yang menggema menembus kegelapan hutan. Sudah terlambat. Terlalu banyak yang telah kau rusak. Terlalu banyak yang telah kau hancurkan. Azab ini bukan hanya untukmu, tapi peringatan bagi semua yang akan datang setelahmu. Pak Roni merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Langit semakin gelap, hutan semakin lebat, dan suara-suara itu terus bergema, mengingatkannya pada setiap dosa yang pernah ia lakukan. Ia tak bisa mengingat berapa lama ia berada di sana, di tengah-tengah hutan, dalam kepungan suara-suara gaib yang tak henti-hentinya, mengingatkan kesalahan-kesalahannya. Pagi harinya, Pak Roni ditemukan di pinggir hutan oleh beberapa pekerja proyek. Tubuhnya kotor, matanya cekung, wajahnya pucat pasi. Ia tampak kebingungan, berbisik ketakutan, dan terus bergumam, "Ampuni saya. Ampun. Saya tidak akan mengulangi." Sejak saat itu, Pak Roni berubah menjadi pria yang penuh ketakutan. Hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang tak pernah bisa hilang. Setiap malam ia terbangun dari mimpi buruk yang sama. Sosok hitam dengan mata merah menyala yang menatapnya dalam kegelapan. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa hidup dengan tenang. Selalu teringat akan kejadian malam itu. Pak Roni mungkin telah kembali ke Jawa, tetapi sebagian dari jiwanya telah tertinggal di hutan Kalimantan. Ia meninggalkan proyek itu tanpa pernah menceritakan dengan jelas apa yang dialaminya. Namun, kisah tentang azabnya menyebar di kalangan para pekerja proyek, menjadi peringatan bagi siapa saja yang datang ke tanah Kalimantan untuk mencari untung semata. Kini, setiap orang tahu bahwa tanah Kalimantan bukanlah tempat untuk menipu atau berbuat curang. Setiap orang yang datang ke sana membawa rasa hormat, bukan hanya untuk alam, tetapi juga untuk penunggu yang tak terlihat, yang menjaga keseimbangan tanah ini. Dan bagi Pak Roni, kisah itu adalah pengingat abadi tentang apa yang terjadi ketika kesombongan bertemu dengan azab dari Yang Maha Kuasa.